Ohayo Sekai Good Morning World. Halo coy, balik lagi sama Animin di sini. Dan kali ini gue akan lanjutin manga Dr. Stone chapter 178. Nah, pada chapter sebelumnya kita kan udah lihat bahwa setelah Senku dan timnya berhasil lolos dari serangan Stanley, ketika Stanley dan pasukannya tiba di Ekuador, saat ini Stanley nggak bisa kembali melakukan pengejaran karena udah nggak punya alat transportasi lagi untuk mengejar Senku dan timnya yang sedang kabur menggunakan motor setelah pesawat tempur mereka rusak akibat ulah Senku. Dimana sebelumnya Senku memasukkan air gula ke dalam tangki bahan bakar pesawat tempur tersebut. Nah, setelah berhasil lolos, Senku pun meminta kepada teman-temannya yang saat ini berada di kota Jagung untuk memulai melakukan otopsi terhadap Medusa agar dapat mengetahui bagaimana mekanisme dari Medusa tersebut. Tapi karena teman-teman Senku yang berada di kota Jagung gak punya keahlian untuk membongkar sesuatu yang rumit dan kompleks seperti Medusa, maka pada chapter sebelumnya, berdasarkan informasi yang diketahui oleh Ryusui, tim yang berada di kota Jagung pun membangkitkan seorang pembuat jam tangan berkelas bernama Joel. Lalu setelah mulai mengutak-ngatik dan membongkar Medusa, Joel pun berhasil mengaktifkan kembali Medusa. Bahkan Joel mencoba memberikan perintah pembatuan kepada Medusa, yang mana akhirnya berhasil merubah Joel kembali menjadi batu. Lalu kejadian-kejadian menarik apa aja yang terjadi pada chapter kali ini? Kita putar intronya dulu coy. Aku suka susunya hingga tetes terakhir. Aku suka coklatnya hingga tetes terakhir. Susu bendera coklat nikmat hingga tetes terakhir. Susu bendera coklat hingga tetes terakhir. Nah, pada chapter 178 kali ini, setelah berhasil mengaktifkan kembali Medusa, Joel yang berubah menjadi batu pun kembali dibangkitkan oleh Yuzuriha dengan cairan pembangkit. Tapi sayangnya setelah sebelumnya Medusa berhasil diaktifkan oleh Joel dengan melepas dan memasang kembali baterai Medusa yang terbuat dari berlian tersebut, saat ini Medusa kembali nggak bisa digunakan. Untungnya Joel adalah seorang pekerja yang profesional dan pantang menyerah. Setelah melihat bagaimana keunikan dari setiap komponen Medusa dan hebatnya efek yang dihasilkan oleh Medusa, Joel pun semakin tertarik dengan Medusa. Terus ngomong kalau ia ingin melanjutkan tugas yang diberikan kepadanya, yaitu untuk menganalisa mekanisme Medusa sampai ia nggak bisa bekerja lagi. Nah, saat Joel sedang berusaha menganalisa Medusa, di tempat lain, Senku dan timnya kini telah berada dekat dengan pegunungan Andes. Itu loh coy, pegunungan terpanjang di dunia yang membentuk rangkaian dataran tinggi sepanjang pantai barat Amerika Selatan. Pegunungan ini panjangnya lebih dari 7.000 km, lebarnya mencapai 500 km pada beberapa tempat dan memiliki ketinggian rata-rata sekitar 4.000 meter. Yang mana jika Senku dan timnya berhasil melewati pegunungan Andes tersebut, maka Senku dan timnya akan masuk ke dalam hutan hujan Amazon yang sangat lebat. Di mana menurut Senku, pepohonan besar yang berada di hutan hujan Amazon nanti akan menjadi penghalang alami bagi mereka, agar terhindar dari kejaran Stanley yang mungkin akan segera menyusul mereka dengan pesawat tempurnya. Jadi mau nggak mau sebelum Stanley dan pasukannya berhasil memperbaiki pesawat mereka dan mengejar Senku, maka Senku dan timnya harus lebih dulu tiba di hutan hujan Amazon agar terhindar dari kejaran Stanley yang menggunakan pesawat tempur yang nantinya nggak akan bisa mengetahui posisi Senku yang berada di dalam hutan hujan Amazon karena tertutup pepohonan yang tinggi. Nah, masalahnya Senku dan timnya nggak tahu bagaimana kondisi hutan hujan Amazon saat ini setelah ribuan tahun membatu. Dimana jika Ekuador aja udah mulai berubah menjadi gurun akibat perubahan iklim yang drastis selama ribuan tahun tanpa adanya manusia, maka ada kemungkinan hal yang sama juga bisa terjadi dengan hutan hujan Amazon. Tapi menurut pengamatan Chelsea bilang kalau setelah mereka berhasil melewati pegunungan Andes, maka mereka akan memasuki hutan hujan Amazon yang lebat dan pulang dengan bebas. Tapi karena banyak yang bertanya bagaimana Chelsea bisa mengetahui kondisi hutan hujan Amazon masih menjadi hutan yang dipenuhi dengan pepohonan yang tinggi, bahkan setelah ribuan tahun berlalu,
Chelsea pun kemudian mencoba membuktikan perkataannya tersebut dengan menebak kondisi di Jepang saat ini, di mana menurut Chelsea, kondisi salju di Jepang saat ini turun lebih banyak dibanding waktu dulu. Yang mana tebakan Chelsea tersebut adalah sebuah kebenaran yang telah terbukti ketika peperangan antara Senku dan Tsukasa dulu terjadi, di mana Tsukasa harus menunggu sampai musim semi sebelum bertarung melawan Senku karena kondisi salju yang turun sangat banyak. Padahal Chelsea sama sekali nggak berada di Jepang pada saat itu. Lalu Chelsea pun menjelaskan bahwa setelah manusia menjadi batu, maka otomatis temperatur global akan semakin menurun karena nggak ada aktivitas manusia yang menyebabkan efek rumah kaca. Seperti nggak ada lagi manusia yang melakukan penebangan hutan, nggak ada lagi manusia yang menggunakan motor dan membuat emisi gas bahan bakar dari motor mereka, nggak ada lagi limbah industri, nggak ada lagi penggunaan listrik yang menggunakan batu bara ataupun gas alam untuk pembangkit listrik mereka. Sehingga dengan nggak ada lagi aktivitas manusia selama ribuan tahun, maka temperatur global akan semakin menurun, sehingga menyebabkan suhu air laut pun ikut menurun yang menyebabkan terjadinya fenomena La Nina. La Nina adalah fenomena suhu permukaan laut yang menurun sepanjang timur dan tengah Samudra Pasifik di garis khatulistiwa. Penurunan suhu tersebut sebanyak 3 derajat hingga 5 derajat Celcius dari suhu normal. Kemunculan fenomena La Nina biasanya berlangsung paling tidak selama 5 bulan. Fenomena ini memiliki dampak yang sangat besar terhadap cuaca bahkan iklim di sebagian besar wilayah dunia, terutama di wilayah Amerika Utara. Bahkan berdampak pada pola musim terjadinya badai Atlantik dan badai Pasifik. Nah, karena fenomena La Nina tersebutlah, maka udara dingin yang berada di kutub akan bergerak ke arah garis khatulistiwa, sehingga menyebabkan Jepang akan terkena efek tersebut dan membuat salju di Jepang turun lebih banyak dari biasanya. Selain itu, fenomena La Nina yang membuat air laut semakin dingin karena adanya pergerakan air laut kutub menuju ke arah khatulistiwa, itu artinya kelembapan dan curah hujan juga akan semakin berkurang. Dan karena itulah maka beberapa wilayah di dunia seperti Ekuador mulai berubah menjadi gurun. Tapi meskipun hutan hujan Amazon juga berada di Amerika Selatan, Chelsea bilang kalau hutan hujan Amazon tetap menjadi hutan yang memiliki pepohonan yang tinggi karena jajaran pegunungan Andes yang memotong sisi lainnya dari efek temperatur laut. Lalu Senku dan timnya pun kembali melanjutkan perjalanan mereka untuk melewati pegunungan Andes menggunakan motor mereka. Tapi karena saat ini mereka harus melakukan perjalanan pendakian, maka mereka pun harus kembali menyeimbangkan beban dari setiap motor yang mereka gunakan. Karena jika ada satu motor yang menerima beban lebih besar dari motor lainnya, maka di jalur pegunungan yang mendaki tersebut akan membuat motor yang kelebihan beban tertinggal dari yang lainnya. Lalu setelah Senku membuat timbangan dan menimbang semua krunya, maka komposisi dari setiap motor pun berganti sesuai dengan gambar berikut ini, di mana beban dari setiap motor kini telah diseimbangkan dengan beban masing-masing motor, berkisar antara 200 hingga 202 kg. Lalu perjalanan pendakian melewati pegunungan Andes pun kembali dimulai, hingga akhirnya karena kondisi pegunungan yang sudah semakin tinggi, Senku dan timnya pun sudah nggak bisa menggunakan motor mereka lagi untuk bisa melaju di pegunungan tersebut. Dan mau nggak mau mereka semua harus mulai mendaki dan meninggalkan motor-motor mereka. Sedangkan di tempat lain, kini Stanley dan pasukannya telah berhasil memperbaiki pesawat tempur mereka dan bersiap untuk terbang dan mengejar Senku yang saat ini sedang terjebak di atas pegunungan Andes karena nggak bisa melanjutkan perjalanan menggunakan motor mereka lagi. Nah, di saat kondisi terdesak tersebut, Senku kembali membuat sebuah harapan dan berkata kepada timnya bahwa mereka akan berlomba melawan pesawat Stanley tersebut dan akan membuat kereta gantung sebagai alat transportasi baru yang akan mereka gunakan untuk bisa melewati pegunungan Andes. Lalu bisakah Senku melewati pegunungan Andes dan tiba di hutan hujan Amazon sebelum Stanley dan pasukannya berhasil menyusul mereka? Kita lanjut ke chapter selanjutnya aja ya coy. Nah itu dia coy, manga Dr. Stone chapter 178. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.